Halo penulis semuanya, kali ini kita membahas tentang tata tulis, jadi kita berpedoman kepada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, saat ini EYD adalah EYD terbitan kelima ya, edisi kelima. Nah, EYD ini merupakan pedoman resmi yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta serta masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi dalam penulisan cerpen kita nanti, kita juga berpedoman kepada EYD ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Untuk huruf abjad, vokal dan konsonan, kemudian gabungan huruf dan konsonan, itu rasanya tidak terlalu urgent untuk kita bahas karena ini terkait dengan kita penulisan cerpen. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke huruf kapital. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di daftar isi ini ada huruf kapital itu digunakan untuk apa saja sih? Ada 23 penggunaan huruf kapital ya. Yang pertama adalah digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Untuk contohnya bisa dilihat di sebelah sini. Yang kedua adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama termasuk julukan. Kemudian huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Ini ya contohnya. Kemudian huruf kapital digunakan pada nama orang seperti nama teori, hukum, dan rumus. Huruf kapital tidak digunakan untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, van, kecuali dituliskan sebagai awal nama atau huruf pertama kata dari. Kemudian huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dengan kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, kebangsawanan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti oleh nama orang dan gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang digunakan sebagai sapaan. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Huruf kapital tidak digunakan pada nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara yang berupa bentuk dasar kata turunan. Ya, misalnya kalau Inggris kan kita tulisnya huruf kapital ya, tapi kalau katanya adalah ke Inggris-Inggrisan itu tidak di kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama seperti nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf non-kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Huruf pertama unsur geografi yang tidak diikuti nama diri ditulis dengan huruf non-kapital. Ya, misalnya berenang di danau. Nah, jadi danaunya tidak kapital, tapi kalau dituliskan berenang di Danau Toba, maka danaunya ikutan kapital. Kemudian huruf pertama nama diri geografi yang digunakan sebagai nama jenis ditulis dengan huruf non-kapital. Huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang menyatakan asal daerah. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama semua kata, seperti pada nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas.
Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata dalam judul buku, karangan, artikel, makalah, serta nama media massa, kecuali kata tugas yang tidak terletak pada posisi awal. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar dan nama pangkat. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, serta kata atau ungkapan lain yang digunakan sebagai sapaan. Ya, jadi kalau di dalam ini banyak kita temukan dalam cerpen ya. Kalau kita menyampaikannya dalam sapaan langsung, maka ditulisnya dengan huruf kapital. Nih, silahkan duduk, Dik. Maka D-nya itu adalah huruf kapital. Kapan Bapak berangkat? Karena dia ngomongnya langsung kepada Bapak itu, maka Bapaknya adalah kapital. Tapi kalau ini tidak di dalam kalimat langsung atau tidak dalam sapaan langsung, maka dia tidak kapital ya. Nah, ini contohnya. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Ini ditulis huruf biasa saja, huruf kecil, tidak kapital. Tapi ketika di dalam kalimat, apakah adik sudah makan? Ketika dia ngomong langsung kepada adik, maka dia menjadi kapital, gitu. Sapaan langsung. Nah, itu dia huruf kapital. Kemudian ada huruf miring. Kalau huruf miring digunakan untuk 3 hal, ya, yaitu digunakan untuk menuliskan judul buku, judul film, judul album lagu, judul acara televisi, judul siniar, judul lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Kemudian huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ya. Kemudian huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Ini udah ditulis miring ya, tapi ada lagi yang mau ditegaskan di dalam tulisan yang miring ini, maka dia ditebalkan. Ya, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab dan subbab. Nah, ini dia huruf tebal. Ya. Nah, selain huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal tadi, kita juga harus memahami ini, penulisan ku, kau, mu, dannya ya, kata ganti ya. Nah, bingung nih, apakah di spasi ataukah langsung ya. Kata ganti ku, kau, ya, ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya ya. Ku yang di belakang ini ya, yang stripnya depan berarti ku-nya di belakang ini ya. Ini yang ku di depan. Nih, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Gitu ya. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Aku ingin kau bersungguh-sungguh ya. Kau masih muda. Nah, jadi kalau dia bentuknya tidak terikat, ya maka dia dipisah. Kemudian ini untuk kata sandang, si, sang. Ya. Kata si dan sang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Untuk penulisan angka dan bilangan juga ada beberapa ketentuan ya. Nah, ini yang paling sering kita gunakan di dalam cerpen. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan dalam perincian. Ya, jadi misalnya di dalam ceritanya mereka menonton drama itu sampai 3 kali, maka 3 itu ditulis dalam bentuk huruf ya. Koleksi pribadi saya adalah lebih dari 1000 buku. Ya, karena dia hanya satu kata, maka dia ditulis huruf. Nah, kemudian kalau dia lebih dari satu kata, 72, itu kan 3 kata, maka ditulis angkanya. Ya. Tapi kalau dia berurut 1, 2, 3, maka dia boleh ditulis angka. Ya. Ini contohnya 15 orang dan 5 orang.
Karena dia berurut di sini, maka dia boleh ditulis angka. Oke. Untuk partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Ya. Bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Nah, hanya ini yang boleh ditulis serangkai ya, selainnya itu dipisah. Tengah malam pun, sekalipun itu dipisah. Tapi kalau ada pun, andai pun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, jikapun, kalaupun, kendati pun, maupun, meskipun, sekalipun, sementang pun, sungguh pun, walaupun, nah itu ditulis serangkai. Partikel per, demi, yang berarti demi ya, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Mereka masuk ke ruangan rapat 1 per 1. Itu dipisah ya. Oke, kemudian, nah ini penggunaan tanda baca, tanda titik itu banyak sekali. Penggunaannya tanda koma, titik koma, titik 2, penghubung, tanda pisah, sampai ke apostrof. Nah, ini nanti biar kami kirimkan link untuk EYD-nya, biar Bapak Ibu bisa memahami dengan seksama ya bagaimana pedoman penulisan pada EYD ini. Begitu juga dengan penggunaan tanda bacanya. Nah, semoga nanti bisa dimanfaatkan dalam penulisan cerpennya dan juga dalam menulis sehari-hari. Nah, kemudian saran kami, Bapak Ibu saat ini silahkan menyelesaikan dulu ceritanya, jangan mengoreksi apa yang telah ditulis dulu, tapi untuk tulisan kedepannya boleh mulai untuk menggunakan penulisan yang benar ya, tapi jangan sibuk untuk mengoreksi dulu, karena nanti kalau sibuk koreksi ceritanya jadi nggak selesai-selesai, jadi selesaikan dulu tulisannya, nanti baru dikoreksi lagi dari awal. Ya, tapi karena dari sekarang mungkin udah ada tambahan ilmu, boleh diaplikasikan langsung pada tulisan yang akan ditulis. Sekian, terima kasih. Salam semangat, semoga tulisannya segera rampung.